Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Terpujilah Tuhan yang sudah menolong kita melewati setiap hari-hari kehidupan kita sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Semuanya hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Bahkan bersyukur kita boleh memperingati hari Pentakosta, hari di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari mengambil waktu teduh kita untuk bersyukur secara pribadi atas setiap kasih, kesetiaan, tuntunannya dalam hidup kita sampai saat ini. Beginilah firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda milik-Nya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jemaat Tuhan, mari disilakan berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang memberikan Roh-Nya di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya, yang memenuhi kita, menjamah kita, bahkan memulihkan setiap kehidupan kita. Mari naikkan pujian kita kepadanya. Roh-Mu yang hidup, penuhiku. Kita berserah kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengambil alih seluruh hidup kita. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalam
Kami bersyukur untuk setiap tuntunan kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih untuk kesempatan beribadah yang masih boleh kami miliki sampai saat ini. Kami memohon Tuhan layakanlah kami untuk dapat beribadah kepadamu hari ini. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan, layakan kami beribadah kepada Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk. Kita tetap mengagungkan Tuhan, memuji Dia Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita, Roh Kudus-Nya yang memimpin kita dengan setia di sepanjang langkah-langkah kehidupan kita. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 38, Pemimpin yang Setia. Firman Tuhan yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita baca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-47. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan memulaikan ayat yang pertama, kemudian langsung disambut oleh singers dan Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat yang kedua, demikian seterusnya hingga ayat yang ke-47 kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 47. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka, untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita?" Kita orang Partia, Media, Elam,
penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya dan berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu, sambil berkata seorang pada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh Kudus atas pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam di dalam tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus.
Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul di tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47 bersama, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersyukur Dia Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Bersama dengan Yesus kita dapat menang menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hidup kita. Dia Allah yang bangkit, hidup, naik ke sorga dan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita orang yang percaya kepadanya. Mari dengan sukacita kita memuji Tuhan, menaikkan pujian kita, bersyukur karena Dia Allah Juru Selamat kita yang memberikan Roh-Nya bagi kita.
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita mau Roh Kudus Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat memahami firman-Nya. Mari datang dan bersujud di hadapan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita akan belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik, sudah memimpin menyertai kami sepekan yang kami boleh lewati, dan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan juga berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengar dan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan, sebelum kami jauh lagi untuk melihat firman-Mu, kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Kami mengaku akan semua kelemahan, baik melalui pikiran, perkataan, hati, bahkan sikap kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika firman Tuhan kami baca, kami renungkan, biarlah Roh Kudus juga akan berikan hikmat kepada kami untuk mengerti, untuk memahami akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan urapi, biarlah hamba juga boleh berkata-kata seturut dengan pimpinan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan ini kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu yang kekasih, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini dan Bapak Ibu akan menyimak dalam hati. Demikianlah firman Tuhan, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumurlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada 10 hari yang lalu, pada tanggal 14, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini, tepatnya pada hari Minggu, kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan Pentakosta. Pentakosta adalah hari raya yang diperingati oleh setiap umat Kristen dengan memperingati turunnya Roh Kudus atau Roh Kudus dicurahkan setelah 50 hari Paskah. Dan asal mulanya Pentakosta adalah hari raya umat Yahudi yang dilaksanakan 50 hari setelah Paskah. Dan ini merupakan salah satu dari 3 hari raya besar dalam 1 tahun bangsa Yahudi. Dan perayaan ini merupakan perayaan hari pengucapan syukur atas panen. Apa yang dilakukan dalam bagian pencurahan Roh Kudus yang kita pelajari pada saat pagi hari ini, saya akan mengajak kita untuk belajar bersama-sama pencurahan Roh Kudus dengan hubungannya dalam pertumbuhan atau perkembangan gereja masa kini. Pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta merupakan realisasi dari nubuatan yang sudah disampaikan oleh Yoel di dalam pasal 2 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-29. Berkata, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia, maka anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga kepada hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu." Kemudian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17, bagaimana Yesus menjanjikan kepada para muridnya sebelum ia disalibkan. "Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, firman Tuhan juga berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea
dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan yang baru saja saya baca dan kita baca juga dari kebenaran firman Tuhan, mari kita melihat. Yang pertama kita pelajari di sini, kapan atau pada saat mana peristiwa itu terjadi. Pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua B, di sana berkata, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu suara bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Hari Pentakosta merupakan sebuah hari raya pengucapan syukur bagi bangsa Israel pada masa itu dan atas panen atau atas hasil yang mereka sudah kerjakan. Dan pesta ini juga disebut dengan hari raya 7 minggu. Atau dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya adalah Pentakosta yang berarti ke-50 setelah Paskah. Dan pada hari tersebut, dari apa yang sudah kita baca, bangsa Yahudi di seluruh dunia mereka berkumpul di Yerusalem dan mereka merayakan hari Pentakosta. Dan dalam perayaan itu mereka mempersembahkan hasil usaha mereka kepada Allah. Hal yang kedua yang dapat kita lihat di sini, tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang bagaimana Roh Kudus itu dicurahkan atau Roh Kudus itu diberi. Dari ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga masih dilanjutkan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Roh Kudus turun dari langit. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan dari ayat yang kedua. Seperti tiupan angin keras. Kemudian ayat yang ketiga berkata bahwa Roh Kudus tampak seperti lidah-lidah api. Ini tanda-tanda yang menyertai turunnya Roh Kudus. Kedatangan Roh Kudus ke dalam dunia hanya satu kali untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah terulang. Walaupun orang mengatakan, mungkin dalam sebagian ada yang menyatakan bahwa curahkan Roh Kudusmu curah. Kita tahu bahwa pencurahan Roh Kudus hanya sekali terjadi dan untuk selama-lamanya. Tidak ada yang kedua kali, tidak ada yang ketiga kali, tapi sekali untuk selama-lama dan tidak pernah terulang. Tujuan kedatangannya, kita melihat dari ayat yang keempat. Apa tujuannya? Tujuan kedatangannya di sini mengatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Siapa mereka di sini? Rasul atau disebut murid-murid Yesus. Mereka berkumpul di Yerusalem sesuai dengan apa yang diingatkan oleh Yesus kepada mereka agar mereka dapat menunggu selama 10 hari setelah kenaikannya. Dan mereka menunggu akan kedatangan Roh Kudus itu sendiri. Selain itu, Tuhan mengaruniakan karunia bahasa kepada mereka. Kita melihat dari ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, dalam bagian ini kita melihat ayat yang ke-6 berbicara kerumunlah orang. Di sini kita melihat bahwa bahasa-bahasa itu dimengerti oleh banyak orang. Banyak orang yang hadir pada saat itu, dikatakan dari seluruh penjuru dengan bahasa atau bangsa-bangsa lain. Tapi ketika oleh Tuhan kepada para rasul, kepada para murid, orang-orang yang ada di sana, mereka mengerti, mereka memahami apa yang disampaikan, apa yang didengar, yang disampaikan oleh para rasul. Kemudian kita melihat dalam bagian ini juga bahwa karunia bahasa itu tujuannya, di sini tujuannya adalah untuk memberikan kesaksian tentang penginjilan. Dalam bagian ini kita melihat bahwa ayat yang ke-11 bagian terakhir, mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ini merupakan satu
penginjilan, pemberitaan tentang perbuatan Allah yang dilakukan. Inilah yang mereka sampaikan kepada orang-orang banyak melalui bahasa orang-orang yang ada di sana. Dan mereka terheran-heran dengan apa yang dialami oleh para murid atau para rasul. Apalagi tujuan daripada pencurahan Roh Kudus ini, kita melihat selanjutnya dari ayat yang ke-14. Dalam bagian ini kita lihat bahwa kedatangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada para murid. Sehingga para murid dalam pemberitaan mereka dipenuhi, mereka diberi kuasa dalam kesaksian mereka. Sebelum hari Pentakosta, murid-murid telah dilengkapi selama kurang lebih 3,5 tahun. Selama Yesus bersama-sama dengan murid-murid dalam pelayanan, Yesus sudah mengajarkan kepada mereka. Yesus secara pribadi merupakan satu teladan hidup bagi para murid-murid, dan mereka telah dilengkapi secara akademis, mereka diperlengkapi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mereka harus melayani, bagaimana mereka harus menyatakan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka juga telah dilengkapi secara spiritual, mental. Mereka digembleng dalam selama bersama-sama dengan Yesus. Dan Tuhan Yesus telah memberikan teladan hidup kepada para murid selama Dia ada di dalam dunia, dalam pelayanannya kurang lebih 3,5 tahun. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, namun apa yang telah mereka terima, apa yang telah mereka pelajari bersama dengan Yesus, kita tahu ternyata di sini belum cukup. Masih ada yang dibutuhkan, masih ada yang lebih utama, yaitu kuasa. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka menunggu Roh Kudus. Kita melihat di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 48 sampai ayat yang ke-49 di sana berkata, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi." Yesus berpesan, dan Yesus mengajak supaya ketika Yesus naik ke surga, Dia sudah mengingatkan mereka harus menunggu di sana sampai janji yang diberikan oleh Yesus, Tuhan berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus, semua pengajaran, semua kesaksian yang dilakukan, yang dibawa atau yang kita sampaikan, itu hanya membawa manusia pada pengetahuan secara intelektual saja, tapi tidak secara spiritual atau secara kerohanian mereka. Dan tanpa Roh Kudus juga, yang dihasilkan adalah orang-orang Kristen yang hanya intelektual saja. Yang dihasilkan adalah orang-orang Kristen yang memiliki pengetahuan secara teologis saja. Namun yang diharapkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen adalah kita harus menjadi orang percaya atau orang Kristen yang bertobat. Kita harus menjadi orang Kristen yang lahir baru, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah berlalu, yang baru datang. Dan harus ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita harus menjadi orang Kristen yang memiliki pola hidup, falsafah hidup yang sudah diperbaharui. Tidak lagi seperti hidup kita yang lama sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ini harapan Tuhan dalam kehidupan kita, harapan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Kita harus belajar, kita harus bisa meneladani kehidupan Yesus sepanjang kehidupannya bersama dengan para murid di dalam dunia. Dan kita dapat mengetahui semua itu berdasarkan atau melihat melalui firman Tuhan yang selalu kita dengar, yang selalu kita baca. Dan selanjutnya ayat yang ke-14 di sana berbicara, "Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, 'Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini.'" Dari ayat yang ke-14 ini, bagaimana kita melihat kuasa Roh Kudus yang menyertai kesaksian Petrus, dan itu nampak, kita bisa melihat dari apa yang dirasakan, apa yang dialami, apa reaksi dari para pendengar. Dari ayat yang ke-37 di sana menyatakan kepada kita, kita bisa melihat itu, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Mereka terharu mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus.
Mereka mendengar pada saat saya terus menyampaikan, yang ada dalam hati mereka adalah terharu. Mereka menyadari akan apa yang dalam kehidupan mereka. Mereka menyadari akan keadaan mereka. Mereka menyadari akan keberdosaan mereka. Ini yang terjadi pada saat Petrus menyampaikan kesaksian kepada orang-orang di sana. Dan reaksi mereka selanjutnya tidak hanya menyadari akan keberadaan mereka, tapi dari ayat yang ke-40 kita juga melihat di sana. Ayat yang ke-40 berbicara kepada kita mengatakan, dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ketika Petrus menyampaikan bagian ini, para pendengar, orang-orang yang ada di sana, yang hadir di sana, mereka benar-benar menyadari akan diri mereka, dan mereka siap untuk menyerahkan diri mereka untuk bertobat, meninggalkan hidup lama, dan diperbaharui. Ini yang terjadi, yang dialami oleh para pendengar atau orang-orang pada saat itu. Selanjutnya dari ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dan tidak hanya bertobat, tapi ketika Petrus memberikan saran kepada mereka, di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa mereka menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Mereka menyerahkan hidup mereka untuk dibaptis. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, selain tujuan kedatangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus dari apa yang sudah kita dengar tadi, selain itu Roh Kudus juga kehadirannya itu mempersatukan orang-orang percaya. Dari ayat yang ke-42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dalam bagian ini mereka bertekun dalam pengajaran. Mereka berarti lebih dari satu atau dua. Jadi ada kesatuan di dalam kehidupan orang-orang yang dibaptis. Mereka bersatu, bertekun dalam pengajaran. Dan mereka juga bertekun dalam persekutuan. Itu juga ada dalam ayat 42. Dan mereka bertekun dalam perjamuan. Ayat 42, ayat yang ke-46. Kemudian mereka bertekun dalam doa. Mereka bertekun dalam ibadah, mereka bertekun dalam kasih, mereka bertekun dalam puji-pujian sampai dengan ayat yang ke-47. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya itu saja yang dialami oleh para pendengar pada saat itu. Tapi yang kita lihat selanjutnya dari ayat yang ke-47, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi bukan hanya orang-orang yang hadir di situ saja, tapi kemudian dari apa yang sudah dialami orang-orang yang sudah lebih dahulu menjerahkan atau memberi diri untuk dibaptis, dan ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Melalui kehidupan mereka ada jiwa-jiwa baru lagi yang datang. Dan ini semua terjadi oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Ini semua terjadi oleh karena kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itulah Roh Kudus sangat berperan penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terutama dalam kesaksian kita, dalam kita menyampaikan kesaksian. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pertumbuhan gereja adalah pekerjaan Roh Kudus, adalah karya Roh Kudus. Dan gereja adalah diri kita sendiri, orang-orang yang percaya, anggota jemaat. Untuk itu, kita sangat membutuhkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Bukan kita mengundang Roh Kudus. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita sudah mengundang Yesus. Kita sudah mengundang Roh Kudus. Roh Kudus memateraikan dalam hati kita. Dan pada saat itu dia tidak keluar masuk. Satu kali kita menerima Yesus, Roh Kudus mendiami hati kita, dan itu cukup untuk selama-lamanya. Jadi kita tidak perlu mengundang Roh Kudus untuk terus masuk dalam kehidupan kita. Yang perlu kita artikulkan dalam kehidupan kita adalah kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Agar kuasa Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Agar kuasa Roh Kudus itu menguasai seluruh kehidupan kita. Sehingga dalam perkataan, dalam sikap, dalam apapun yang kita buat, Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang meneguhkan setiap kesaksian kita, setiap perkataan kita. Oleh karena itulah, sebagai anak-anak Tuhan, tugas kita, misi kita di dalam dunia adalah menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan pada saat kita menyampaikan, kita tidak perlu takut.
Karena ada Roh Kudus di dalam hati kita yang akan meneguhkan kesaksian kita, yang akan menolong kita, memampukan kita untuk menyampaikan, berkata-kata, agar orang lain boleh diselamatkan. Roh Kudus juga yang akan membuka mata rohani orang, sehingga orang lain dapat mengerti apa yang kita sampaikan. Kita perlu penyerahan diri secara total kepada Tuhan. Kita perlu Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita, dalam arti menguasai seluruh kehidupan kita, sebagai nafas hidup dari kesaksian kita setiap hari. Dan kiranya kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, kita menjalankan tugas kita, misi kita di dalam dunia sebagai orang-orang percaya untuk menyampaikan berita keselamatan itu kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Di sekitar kita masih banyak jiwa-jiwa yang menjerit membutuhkan pertolongan. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa bagi mereka. Mari kita menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang melawat mereka. Tuhan sendiri menjamah hati mereka dan mereka boleh diselamatkan. Ini kerinduan Tuhan bagi kita. Sepanjang kehidupan kita masih dalam dunia, mari kita melakukan tugas kita yang terutama adalah menjadi saksi Kristus dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenar firman Tuhan yang kami boleh pelajari pada saat ini. Hamba terbatas untuk menguraikannya, tapi biarlah Roh Kudus saja yang akan memberikan penjelasan kepada setiap pribadi masing-masing, sehingga boleh memahami, boleh mengerti, dan terlebih lagi Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami boleh peka akan pekerjaan Roh Kudus-Mu yang selalu menginsafkan kami, yang selalu mengingatkan kami ketika kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu saja yang selalu menguasai seluruh aspek kehidupan kami, baik pikiran kami, perkataan kami, hati kami, bahkan sikap kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena karya kebesaran yang Kau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur karena keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ini doa dan pengharapan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang sudah boleh menjadi bagian kita hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kita kemampuan untuk dapat melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelum itu mari berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami hari ini diberikan kesempatan untuk dapat menikmati setiap berkat Tuhan. Bahkan kami diberikan kesempatan untuk melayani Engkau melalui pemberian persembahan. Engkau Allah menguduskan setiap pemberian kami Tuhan agar supaya dapat digunakan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Pakai hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Bahkan pakai setiap kami untuk diberikan hikmat, mengelola berkat Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 30, penghibur telah datang. Bersama
doa syafaat ini akan dipimpin oleh Ibu Evangelis Margreta. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa merupakan doa syafaat. Namun sebelum kita berdoa, saya akan membacakan saudara-saudara yang berulang tahun, baik ulang tahun secara kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Veronica Putri Dewi Meisya, Franz Farlen, Mary Wasti, Harju Mewais Sanus, Elias Long, Lina Lerang, Yohana Stesia Chelsea Kimura, Riderko Jovanego, Marcel Ladwig, Ripka Dian Megawati, Princess Christine, Tersian, Sebastian Dominik, Murni Bit, Edison Larang, Novendri Ardi, Abel Geri Nathanael, Dion Christine Ferry, Rini Kuing, Simon Unya, Maurice Koleng, Isai Ferdinand, Irfadi Billy, Junita Melani, Ingin Alung, Princess Aurelia Santosa, Guardiola Inesta. Yang berulang tahun pernikahan yaitu Pak Supriyadi dan Ibu Punitip. Selamat ulang tahun, baik itu ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau telah mengasihi kami, mau mati bagi kami ya Tuhan, memberikan kami keselamatan kekal, menebus hidup kami. Dan hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik itu ulang tahun secara kelahiran, kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam kehidupan mereka setiap hari, sepanjang hidup yang Tuhan telah berikan bagi mereka. Biarlah mereka boleh menjalaninya penuh dengan ucapan syukur dan Tuhan akan memberkati mereka. Demikian juga untuk keluarga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan rumah tangga mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan dan Tuhan akan menyertai mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, kami bersyukur untuk semuanya itu. Pertolongan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang kami cintai. Kiranya Tuhan menolong, memimpin dari pemimpin kami, baik pejabat negara dari pusat sampai ke daerah ya Tuhan memberkati. Baik di Provinsi Kalimantan Utara, kiranya Tuhan memberkati para pemimpin kami. Baik di Kabupaten Bulungan juga secara khusus ya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menolong dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk memajukan bangsa dan negara kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, jemaat Tuhan yang ada di gereja kami Injil Indonesia Tanjung Selor, baik yang sedang terbaring di rumah sakit, baik yang ada di Tanjung Selor, di luar Tanjung Selor ya Tuhan, di Jawa Tuhan memberkati. Kami mohon Tuhan terus menjamah dan pulihkan mereka terus. Kami berdoa untuk Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Saya, Petelen Lasa, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipui, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gung, Kasing Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Unitate, Devi Sung, Dewi Siana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Beliben Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Erna, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit, Marlianto, dan Pak Puling Jaoy. Kiranya Tuhan akan terus pulihkan mereka, jamah mereka, berikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Tuhan akan menolong, memberikan kekuatan bagi mereka.
keluarga atau sanak saudara yang merawat mereka juga Tuhan memberkati, berikan mereka kesabaran kemampuannya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa untuk seluruh umat Kristiani dan para pemimpin gereja yang ada di dunia ini, serta Gereja Kemeh Injil Indonesia. Kiranya Tuhan menolong kami untuk terus melayani Tuhan, untuk terus memuji Tuhan, dan untuk terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami Tuhan untuk menjadi terang bagi orang lain dan sebagainya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Waktu ini kami berdoa untuk daerah-daerah penginjilan, baik itu program Departemen Pusat, baik yang ada di Sumatera, Hong Kong dan Taiwan. Kiranya Tuhan menolong para hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani. Engkau berkati mereka ya Tuhan, pakai mereka penuh dengan kuasa-Mu. Dan juga kami berdoa untuk secara khusus suku-suku yang belum terjangkau. Kami tetap mendoakannya Bapa, kami rindu satu saat mereka boleh mendengar tentang Injil dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk pembangunan yang sedang berlangsung di Gereja Kemeh Injil Indonesia Tanjung Selor, baik itu gedung yang ada di Jalan Sengkawit, demikian juga untuk pembelian kapling tanah yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati. Biarlah boleh berjalan atas anugerah dan pertolongan Tuhan. Dana yang kami butuhkan, Tuhan memberkati. Demikian juga panitia yang bekerja, tukang yang bekerja, Tuhan menolong, sehingga boleh selesai dengan baik dan nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan dalam pekerjaan setiap hari, dalam pelayanan kiranya Tuhan menolong, baik dari yang anak kecil sampai lanjut usia, yang sedang mengikuti pendidikan, kuliah, dalam pekerjaan. Tuhan memberkati. Lindungi mereka ya Tuhan, berkati mereka. Ketika mereka menghadapi masalah, biarlah tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami sepekan ke depan dalam pekerjaan kami masing-masing. Inilah doa kami ya Bapa yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri persekutuan kita. Mari disilakan berdiri. Kita akan kembali ke aktivitas dan tanggung jawab kita masing-masing, bahkan melewati setiap hari di sepanjang sepekan mendatang. Biarlah apapun yang kita hadapi, Tuhan saja yang menjadi kekuatan kita. Dia yang sudah memberikan roh-Nya akan menolong kita, memberkati kita, bahkan menuntun hidup kita di setiap hari-hari hidup kita. Meskipun musim selalu berganti, namun kasih Allah tidak akan pernah berubah dalam hidup kita. Dia Allah yang setia, tetap abadi kasih-Nya dalam hidup kita. Musim
tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, apa yang sudah kami lakukan dalam penyembahan kami, Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Bapak Ibu yang kekasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih daripada Allah, pertolongan daripada Roh Kudus akan menuntun kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Puji Allah, mohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun
Jemaat disilakan duduk saat teduh. Demikianlah ibadah kita di saat ini disampaikan. Selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.